Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata yang tidak tercatat dalam berita. Seorang pendaki bule tersesat di Gunung Merapi saat kabut aneh menyelimuti jalur pendakian. Ia menghilang saat gunung itu meletus. Dan ditemukan beberapa hari kemudian. Sendirian, jauh di Parangtritis. Sampai hari ini, ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia selamat. Bismillah, mari kita mulai. Di ujung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil, dikepung karang tajam dan lautan ganas. Di sanalah, hidup seorang lelaki renta bernama Pak Giman. Tubuhnya kurus kering, punggungnya membungkuk, dan kulitnya terbakar matahari. Setiap hari, ia berjalan terseok-seok di sepanjang bibir pantai, mengais remah kehidupan dari kemurahan hati para nelayan. Tak ada keluarga. Tak ada sahabat, hanya pasir, ombak, dan angin asin yang setia menemaninya. Orang-orang desa mengenalnya hanya sebagai Giman si pengemis. Mereka menganggapnya pembawa sial. Setiap kali Pak Giman mendekat ke perahu yang baru pulang melaut, para nelayan pura-pura sibuk, menghindar tanpa suara. Anak-anak kecil pun mengejeknya, melempari kerikil ke arah kakinya yang pincang. Namun Pak Giman tidak pernah marah. Dengan tatapan kosong dan langkah pelan, ia terus berjalan, berharap mungkin ada secuil belas kasihan di dunia yang sudah lama melupakannya. Gubuknya berdiri miring di tepi tebing, lebih mirip sarang burung daripada tempat tinggal manusia. Dindingnya berlubang, atapnya compang-camping. Saat malam tiba dan angin laut menerjang, Pak Giman hanya bisa menggigil, merapatkan dirinya ke sudut ruangan, mendengarkan suara laut yang mengaum di kejauhan. Setiap malam, sebelum menutup matanya yang renta, Pak Giman berdoa lirih. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta umur panjang. Hanya satu hal, Tuhan, kirimkan aku satu saja alasan untuk tetap bertahan hidup esok hari. Namun pada saat itu, Pak Giman tidak tahu, sebuah alasan itu sedang menunggunya di balik badai yang akan segera datang. Senja itu, angin dari laut membawa bau garam yang lebih tajam dari biasanya. Langit memerah seperti luka terbuka, sementara ombak mengamuk memukul-mukul karang. Pak Giman berjalan terpincang di sepanjang pantai, menahan dingin yang menusuk tulangnya. Ia nyaris kembali ke gubuk ketika matanya menangkap sesuatu bergerak lemah di antara pecahan karang hitam. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Di sana, tergeletak seekor ular laut. Tubuhnya hijau berkilau, namun luka-luka parah, terjerat oleh jaring bekas tangkapan nelayan. Tubuh ular itu menggeliat lemah. Setiap gerakan kecilnya membuat darah menetes ke pasir, menciptakan noda-noda gelap. Pak Giman berhenti. Di dalam hatinya bertarung dua suara. Satu menyuruhnya pergi. Ia tak ingin terluka. Ia tahu betapa mematikannya ular laut bisa menjadi. Tapi suara lain, yang lebih pelan, lebih dalam memintanya untuk menolong. Dengan gemetar, Pak Giman merangkak mendekat. Tangannya yang keriput bekerja perlahan, membuka simpul-simpul kasar yang menjerat tubuh ular. Beberapa kali, jala itu menusuk balik ke kulitnya, meninggalkan gurat luka merah. Tapi Pak Giman terus bekerja, dengan napas berat, dengan mata berkaca-kaca. Saat jaring terakhir terlepas, ular itu tidak segera pergi. Ia mengangkat kepalanya, menatap Pak Giman dalam-dalam. Tatapan itu bukanlah tatapan binatang liar. Ada sesuatu di sana. Sebuah rasa mengerti. Sebuah janji diam-diam. Tanpa suara, ular itu mengelilingi tubuh Pak Giman sekali, menyentuh kakinya seolah mengucapkan terima kasih, lalu meluncur masuk ke dalam ombak, menghilang ke kedalaman lautan yang berwarna kelam. Pak Giman terdiam lama di tepi pantai. Tubuhnya basah dan dingin, namun hatinya terasa aneh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian. Ia tak tahu, malam ini, hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, badai besar melanda desa. Angin memekakan telinga, memutar pasir dan garam menjadi pusaran ganas. Ombak menerjang daratan, membanjiri jalan-jalan sempit di tepi pantai. Gubuk reot Pak Giman berderit hebat, seolah siap terbang bersama angin. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah keajaiban terjadi.
Dari balik kabut dan hujan, muncul sosok perempuan berjalan di atas air. Gaunnya hijau berkilau seperti sirip ikan, rambutnya terurai panjang, dan matanya bercahaya seperti bintang di dasar laut. Di sekelilingnya, ombak bergulung patuh, seperti tunduk kepada kehadirannya. Pak Giman gemetar di dalam gubuk, menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Perempuan itu melangkah mendekat tanpa suara, lalu berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Suasana seolah berhenti. Hujan menggantung di udara. Angin membeku. Dengan suara yang bergema pelan di antara deru badai, ia berkata, "Engkau telah menyelamatkan darah dagingku. Aku, Nyi Roro Kidul, memberimu balasan yang layak." Ia mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya, melayang sebuah mutiara raksasa, seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya biru kehijauan yang lembut namun dalam. Cahaya itu menari di udara, menyapu wajah Pak Giman yang kotor dan keriput, membuatnya tampak sejenak seperti muda kembali. Sebelum Pak Giman sempat berkata apa-apa, perempuan itu tersenyum samar, lalu berbalik dan berjalan ke arah laut. Tubuhnya perlahan menghilang, menyatu dengan badai dan gelombang, seakan tak pernah ada. Pak Giman menatap mutiara di tangannya. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang baru, harapan. Dan di malam itu, di tengah badai yang meluluh lantakan desa, di antara jeritan angin dan raungan laut, Pak Giman memegang kunci menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pagi setelah badai reda, desa kecil itu porak-poranda. Perahu-perahu hancur, gubuk-gubuk runtuh, dan pasir pantai dipenuhi sisa-sisa amukan laut. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal bersinar terang di genggaman Pak Giman, mutiara raksasa dari Laut Selatan. Berbekal petunjuk samar dari pedagang tua, Pak Giman menjual mutiara itu ke kota besar. Harga yang ditawarkan melampaui apapun yang pernah ia dengar dalam hidupnya, cukup untuk membeli tidak hanya rumah, tapi sebuah kerajaan kecil. Dalam waktu beberapa bulan, Pak Giman berubah. Gubuk reotnya digantikan istana megah di atas tebing, dengan dinding-dinding marmer putih, jendela-jendela kaca berwarna, dan gerbang besi besar berukir lambang laut. Ia mengenakan jubah sutra hijau zamrud, bersepatu kulit halus, dan membawa tongkat berlapis emas. Orang-orang desa yang dulu menghindarinya, kini membungkuk rendah saat ia lewat. Mereka menawarkan ikan segar, hasil bumi, dan kata-kata manis, berharap sekadar disapa. Pak Giman tersenyum, tetapi bukan senyum hangat. Senyumnya kini adalah senyum congkak. Ia mulai memandang rendah semua orang. Ia menolak memberikan sedekah. Ia menghardik nelayan yang pakaian mereka basah dan kotor. Ia mengusir anak-anak miskin yang bermain di dekat tembok istananya. "Aku bukan lagi bagian dari kalian," kata Pak Giman suatu hari. Suaranya dingin. "Aku dipilih oleh lautan. Aku lebih tinggi dari kalian semua." Dan di saat matahari bersinar keemasan di atas istananya yang berdiri megah, di dasar laut yang sunyi, sesuatu perlahan bangkit. Sesuatu yang belum lupa siapa Pak Giman sesungguhnya. Malam itu, angin berembus aneh, bulan penuh berselimut awan kelabu, dan ombak di pantai selatan bergulung lebih tinggi dari biasanya. Desa nelayan yang biasa sunyi kini terasa mencekam. Bahkan anjing-anjing pun melolong tanpa sebab. Burung-burung laut beterbangan gelisah ke arah daratan. Di puncak tebing, istana marmer Pak Giman bersinar megah, diterangi ratusan lampu minyak. Pesta besar sedang berlangsung. Musik, tarian, gelas-gelas anggur yang berkilauan. Pak Giman duduk di singgasananya, mengenakan jubah hijau berhiaskan permata. Matanya mabuk oleh kemewahan dan pujian. Di tengah gelak tawa dan dentang piring emas, tak ada seorang pun yang menyadari. Laut di bawah sana mulai mendidih. Dari kedalaman hitam pekat, sesuatu bergerak. Pertama, hanya gelembung-gelembung besar yang pecah di permukaan. Lalu, riak ombak kecil berubah menjadi pusaran masif. Dan akhirnya, dari dasar laut yang paling gelap, ular raksasa itu muncul. Tubuhnya bersisik hijau berkilauan seperti batu zamrud, kini sebesar menara. Kepalanya menjulang tinggi menembus kabut. Matanya membara bagai dua bola api hijau terang.
Suara desisnya terdengar seperti ribuan suara sumbang berbisik dari balik kubur. Warga desa yang melihat dari kejauhan hanya bisa berteriak dan lari tunggang langgang. Tapi di puncak tebing, pesta di istana Pak Giman tetap bergemuruh, buta terhadap bencana yang tengah mendekat. Di atas laut yang marah, ular itu berputar sekali, membentuk pusaran angin raksasa, lalu melesat ke arah tebing, membawa badai dan amarah dalam satu gerakan. Malam itu, alam menuntut balas. Dalam sekejap, badai menerjang tebing. Ombak raksasa menghantam batu karang, menghujam dinding-dinding marmer istana Pak Giman hingga retak seperti kaca pecah. Lampu-lampu minyak beterbangan. Kobaran api kecil menciptakan bayangan liar di antara jeritan para tamu yang berhamburan panik. Dari balik jendela besar, Pak Giman melihatnya. Ular raksasa itu membelit menara istana. Tubuhnya menggeram seperti guntur, matanya menatap langsung ke jantung hatinya. Pak Giman ingin lari, tapi langkah kakinya membeku. Dengan kekuatan dahsyat, ular itu menghempaskan tubuhnya ke dinding istana. Sekali hantaman, tiang-tiang penyangga runtuh. Marmer marah, emas berguguran. Dalam hitungan detik, istana megah yang dulu dibangun dari keangkuhan kini roboh menjadi puing-puing. Pak Giman berusaha melarikan diri melalui halaman. Tapi ular itu melingkarkan tubuhnya, memblokir semua jalan keluar. Sekali lilitan, tubuh Pak Giman terangkat dari tanah. Napasnya tercekat, tulangnya berderak. Wajahnya membiru dalam ketakutan yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidup. Dalam desis menggelegar yang seolah datang dari dasar bumi, ular itu membisikkan kalimat yang terdengar jelas di telinga Pak Giman. Anugerah adalah titipan, bukan hak untuk menyombongkan diri. Dengan gerakan terakhir, ular itu melemparkan tubuh Pak Giman ke tebing. Tubuh tua itu melayang di udara, terjun bebas ke laut yang bergejolak, dan menghilang di telan ombak. Istana, harta, kemewahan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya reruntuhan dan suara laut yang meraung, menelan segala kesombongan manusia. Dan di tepi bekas istana itu, sebuah batu hitam berdiri, membentuk sosok seorang lelaki tua yang berlutut dalam abadi, membeku dalam penyesalan yang tak pernah bisa ditebu. Waktu berlalu, tahun-tahun berganti. Desa kecil di tepi pantai selatan itu perlahan kembali pulih. Nelayan-nelayan membangun perahu baru, anak-anak kembali bermain di pasir, dan hidup berjalan seperti biasa. Seolah badai besar dan kehancuran istana megah itu hanyalah mimpi buruk yang perlahan memudar. Namun, satu hal tetap tinggal. Di puncak tebing, di antara rumput liar dan puing-puing marmer, berdiri sebuah batu hitam. Bentuknya aneh. Jika diperhatikan dari dekat, batu itu menyerupai sosok lelaki tua berlutut, dengan kepala menunduk rendah, seakan menanggung beban berat yang tak terlihat. Orang-orang desa mulai berbisik. Mereka berkata, pada malam-malam tertentu, ketika angin laut berhembus kencang, dari arah batu itu terdengar bisikan lirih. Ampuni aku, ampuni aku. Tak ada yang berani mendekat saat malam jatuh. Tak ada yang berani menyentuh batu itu. Di tengah lautan, jauh di bawah ombak yang tenang, ular raksasa itu masih berenang, menjaga garis pantai. Ia tidak marah, tidak dendam. Ia hanya menunggu, karena laut selalu menguji manusia. Dan setiap kali kesombongan lahir kembali di hati manusia, setiap kali seseorang lupa dari mana ia berasal, laut akan mengirimkan anak-anaknya untuk mengingatkan mereka, dengan cara yang tidak pernah lembut. Ini adalah cerita tentang anugerah yang berbalik menjadi kutukan. Tentang bagaimana sedikit kebaikan bisa membuka pintu surga, atau kejatuhan yang lebih mengerikan dari neraka itu sendiri.